Kronologi ajudan Kapolri pukul dan ancam jurnalis di Stasiun Tawang, Semarang. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi yang melibatkan oknum ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis ini terjadi pada Sabtu, 5 April 2025, sore, ketika para jurnalis tengah meliput kegiatan Kapolri yang meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Dilansir dari tribunjateng.com, insiden ini menimbulkan kecaman keras dari beberapa organisasi jurnalis terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ajudan Kapolri. Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis, tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang pada Minggu, 6 April 2025. Sementara, Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang Daffi Yusuf juga menyampaikan protesnya. Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku, dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tegasnya. Peristiwa bermula saat sejumlah jurnalis dan humas tengah meliput kegiatan Kapolri di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Saat itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah mendekati salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di area stasiun. Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar. Situasi tiba-tiba berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis mundur. Namun, permintaan tersebut tidak disampaikan dengan cara yang sopan. Sebaliknya, ajudan tersebut secara kasar mendorong para jurnalis dan humas yang ada di lokasi. Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron. Namun, ajudan yang sama mengejar dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul kepala korban menggunakan tangan. Tak hanya itu, ajudan tersebut melanjutkan tindakannya dengan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. Dengan nada tinggi dan agresif, ia mengancam, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Selain itu, beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami kontak fisik dengan didorong dan intimidasi verbal. Bahkan, salah seorang jurnalis perempuan mengaku hampir dicekik oleh petugas yang sama. Tindakan kekerasan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat 1, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Ajudan pukul kepala jurnalis, Kapolri minta maaf, saya sangat menyesalkan. Kabar ajudannya memukul kepala wartawan sampai juga ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya cek dulu, karena saya baru mendengar dari link berita ini, kata Listio kepada tribunjateng.com, Minggu, 6 April 2025. Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena hubungan kita dengan teman-teman media sangat baik, tegas Listio. Kapolri mengatakan akan menelusuri informasi itu untuk ditindaklanjuti. Secara pribadi saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media, kata Listio. Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini melibatkan seorang ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kejadian tersebut berlangsung saat Kapolri meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang, pada Sabtu 5 April sore. Peristiwa bermula ketika Kapolri mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di dalam area stasiun. Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas dari sejumlah lembaga, tengah meliput dan mengambil gambar dari jarak yang wajar. Namun, situasi mendadak berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis untuk mundur. Bukan dengan permintaan halus, ajudan tersebut justru mendorong para jurnalis dan humas secara kasar. Merasa situasi tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaezar, memilih menjauh dan berpindah ke sekitar peron. Namun, ajudan yang sama justru mengejar Magna dan melakukan tindak kekerasan. Ia memukul kepala Magna dengan tangan. Tak hanya berhenti di situ, ajudan tersebut bahkan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. Dengan nada tinggi dan sikap agresif, ia berkata, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami dorongan fisik dan intimidasi verbal. Salah seorang jurnalis perempuan bahkan mengaku nyaris dicekik oleh petugas yang sama.
Menanggapi peristiwa ini, Pewarta Foto Indonesia, PFI, Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan Ajudan Kapolri. Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis. Tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang, Minggu, 6 April 2025. Hal senada disampaikan oleh Davi Yusuf, Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang. Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku, dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tegasnya. Peristiwa kekerasan ini dinilai melanggar pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri sangat menyesalkan jika memang insiden tersebut benar terjadi, di mana yang seharusnya bisa dihindari. Memang situasi di lapangan cukup ramai, namun seharusnya ada SOP yang mestinya bisa dijalankan tanpa tindakan secara fisik maupun verbal, katanya. Polri akan menyelidiki insiden tersebut, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu kami tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan YG berlaku. Saat ini kami sedang menanyakan kepada tim yang saat itu ada di lokasi, ujar Trunoyudo. Menurut dia, sebenarnya, pers merupakan mitra Polri yang harus saling bekerja sama. Kami berharap insiden ini tidak terulang dan kemitraan kami dengan pers akan terus kami jaga dan diperbaiki agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, katanya. Tampang Ajudan Kapolri yang pukul jurnalis di Stasiun Tawang Semarang, Listio Sigit buka suara. Ajudan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memukul jurnalis saat meninjau arus balik Lebaran di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Dilansir dari Tribun Jateng, Ajudan Kapolri itu memakai kemeja berwarna biru dengan rambut model two-block haircut. Sementara, peristiwa bermula ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di area dalam stasiun. Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas pun turut meliput dan mengambil gambar momen tersebut. Kemudian, situasi berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis itu untuk mundur. Dia lantas mendorong para jurnalis dan humas secara kasar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf jika benar ada ajudannya yang memukul dan mengancam jurnalis di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Listio Sigit menyadari, insiden tersebut membuat jurnalis menjadi tidak nyaman saat melakukan peliputan. Saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media, kata Listio Sigit kepada wartawan, Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Kapolri akan memeriksa terlebih dulu insiden pemukulan dan pengancaman ajudannya terhadap jurnalis. Listio Sigit mengaku baru mendengar kabar pemukulan ini dari pemberitaan saja. Meski begitu, Kapolri berjanji akan menelusuri pelaku yang memukul jurnalis. Kronologi Ajudan Kapolri pukul dan ancam jurnalis di Stasiun Tawang Semarang. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi yang melibatkan oknum Ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis ini terjadi pada Sabtu, 5 April 2025, sore, ketika para jurnalis tengah meliput kegiatan Kapolri yang meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Dilansir dari tribunjateng.com, insiden ini menimbulkan kecaman keras dari beberapa organisasi jurnalis terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ajudan Kapolri. Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis, tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang pada Minggu, 6 April 2025. Sementara, Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang Davi Yusuf juga menyampaikan protesnya. Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku, dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tegasnya. Peristiwa bermula saat sejumlah jurnalis dan humas tengah meliput kegiatan Kapolri di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Saat itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah mendekati salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di area stasiun. Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar.
Situasi tiba-tiba berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis mundur. Namun, permintaan tersebut tidak disampaikan dengan cara yang sopan. Sebaliknya, ajudan tersebut secara kasar mendorong para jurnalis dan humas yang ada di lokasi. Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron. Namun, ajudan yang sama mengejar dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul kepala korban menggunakan tangan. Tak hanya itu, ajudan tersebut melanjutkan tindakannya dengan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. Dengan nada tinggi dan agresif, ia mengancam, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Selain itu, beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami kontak fisik dengan didorong dan intimidasi verbal. Bahkan, salah seorang jurnalis perempuan mengaku hampir dicekik oleh petugas yang sama. Tindakan kekerasan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat 1, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Ajudan pukul kepala jurnalis, Kapolri minta maaf, "Saya sangat menyesalkan." Kabar ajudannya memukul kepala wartawan sampai juga ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. "Saya cek dulu, karena saya baru mendengar dari link berita ini," kata Listio kepada tribunjateng.com, Minggu, 6 April 2025. "Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena hubungan kita dengan teman-teman media sangat baik," tegas Listio. Kapolri mengatakan akan menelusuri informasi itu untuk ditindaklanjuti. "Secara pribadi saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media," kata Listio. Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini melibatkan seorang ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kejadian tersebut berlangsung saat Kapolri meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang, pada Sabtu 5 April sore. Peristiwa bermula ketika Kapolri mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di dalam area stasiun. Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas dari sejumlah lembaga, tengah meliput dan mengambil gambar dari jarak yang wajar. Namun, situasi mendadak berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis untuk mundur. Bukan dengan permintaan halus, ajudan tersebut justru mendorong para jurnalis dan humas secara kasar. Merasa situasi tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaezar, memilih menjauh dan berpindah ke sekitar peron. Namun, ajudan yang sama justru mengejar Magna dan melakukan tindak kekerasan. Ia memukul kepala Magna dengan tangan. Tak hanya berhenti di situ, ajudan tersebut bahkan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. Dengan nada tinggi dan sikap agresif, ia berkata, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami dorongan fisik dan intimidasi verbal. Salah seorang jurnalis perempuan bahkan mengaku nyaris dicekik oleh petugas yang sama. Menanggapi peristiwa ini, Pewarta Foto Indonesia, PFI, Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan ajudan Kapolri. "Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis," tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang, Minggu, 6 April 2025. Hal senada disampaikan oleh Davi Yusuf, Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang. "Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya," tegasnya. Peristiwa kekerasan ini dinilai melanggar Pasal 18 Ayat 1, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri sangat menyesalkan jika memang insiden tersebut benar terjadi, di mana yang seharusnya bisa dihindari. Memang situasi di lapangan cukup ramai, namun seharusnya ada SOP yang mestinya bisa dijalankan tanpa tindakan secara fisik maupun verbal, katanya. Polri akan menyelidiki insiden tersebut, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu kami tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan YG berlaku. Saat ini kami sedang menanyakan kepada tim yang saat itu ada di lokasi, ujar Trunoyudo. Menurut dia, sebenarnya,
Pers merupakan mitra Polri yang harus saling bekerja sama. Kami berharap insiden ini tidak terulang dan kemitraan kami dengan pers akan terus kami jaga dan diperbaiki agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, katanya. Tampang Ajudan Kapolri yang pukul jurnalis di Stasiun Tawang Semarang, Listio Sigit buka suara. Ajudan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memukul jurnalis saat meninjau arus balik Lebaran di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Dilansir dari Tribun Jateng, Ajudan Kapolri itu memakai kemeja berwarna biru dengan rambut model two-block haircut. Sementara, peristiwa bermula ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di area dalam stasiun. Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas pun turut meliput dan mengambil gambar momen tersebut. Kemudian, situasi berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis itu untuk mundur. Dia lantas mendorong para jurnalis dan humas secara kasar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf jika benar ada ajudannya yang memukul dan mengancam jurnalis di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Listio Sigit menyadari, insiden tersebut membuat jurnalis menjadi tidak nyaman saat melakukan peliputan. Saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media, kata Listio Sigit kepada wartawan, Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Kapolri akan memeriksa terlebih dulu insiden pemukulan dan pengancaman ajudannya terhadap jurnalis. Listio Sigit mengaku baru mendengar kabar pemukulan ini dari pemberitaan saja. Meski begitu, Kapolri berjanji akan menelusuri pelaku yang memukul jurnalis. Kronologi ajudan Kapolri pukul dan ancam jurnalis di Stasiun Tawang Semarang. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi yang melibatkan oknum ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis ini terjadi pada Sabtu, 5 April 2025, sore, ketika para jurnalis tengah meliput kegiatan Kapolri yang meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Dilansir dari tribunjateng.com, insiden ini menimbulkan kecaman keras dari beberapa organisasi jurnalis terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ajudan Kapolri. Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis, tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang pada Minggu, 6 April 2025. Sementara, Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang Daffi Yusuf juga menyampaikan protesnya. Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku, dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tegasnya. Peristiwa bermula saat sejumlah jurnalis dan humas tengah meliput kegiatan Kapolri di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Saat itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah mendekati salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di area stasiun. Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar. Situasi tiba-tiba berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis mundur. Namun, permintaan tersebut tidak disampaikan dengan cara yang sopan. Sebaliknya, ajudan tersebut secara kasar mendorong para jurnalis dan humas yang ada di lokasi. Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron. Namun, ajudan yang sama mengejar dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul kepala korban menggunakan tangan. Tak hanya itu, ajudan tersebut melanjutkan tindakannya dengan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. Dengan nada tinggi dan agresif, ia mengancam, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Selain itu, beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami kontak fisik dengan didorong dan intimidasi verbal. Bahkan, salah seorang jurnalis perempuan mengaku hampir dicekik oleh petugas yang sama. Tindakan kekerasan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat 1, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Ajudan pukul kepala jurnalis, Kapolri minta maaf, saya sangat menyesalkan. Kabar ajudannya memukul kepala wartawan sampai juga ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya cek dulu, karena saya baru mendengar dari link berita ini,
kata Listio kepada tribunjateng.com, Minggu, 6 April 2025. Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena hubungan kita dengan teman-teman media sangat baik, tegas Listio. Kapolri mengatakan akan menelusuri informasi itu untuk ditindaklanjuti. Secara pribadi saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media, kata Listio. Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini melibatkan seorang ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kejadian tersebut berlangsung saat Kapolri meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang, pada Sabtu 5 April sore. Peristiwa bermula ketika Kapolri mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di dalam area stasiun. Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas dari sejumlah lembaga, tengah meliput dan mengambil gambar dari jarak yang wajar. Namun, situasi mendadak berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis untuk mundur. Bukan dengan permintaan halus, ajudan tersebut justru mendorong para jurnalis dan humas secara kasar. Merasa situasi tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaizar, memilih menjauh dan berpindah ke sekitar peron. Namun, ajudan yang sama justru mengejar Magna dan melakukan tindak kekerasan. Ia memukul kepala Magna dengan tangan. Tak hanya berhenti di situ, ajudan tersebut bahkan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. Dengan nada tinggi dan sikap agresif, ia berkata, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami dorongan fisik dan intimidasi verbal. Salah seorang jurnalis perempuan bahkan mengaku nyaris dicekik oleh petugas yang sama. Menanggapi peristiwa ini, Pewarta Foto Indonesia, PFI, Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan ajudan Kapolri. Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis, tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang, Minggu, 6 April 2025. Hal senada disampaikan oleh Davi Yusuf, Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang. Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tegasnya. Peristiwa kekerasan ini dinilai melanggar pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri sangat menyesalkan jika memang insiden tersebut benar terjadi, di mana yang seharusnya bisa dihindari. Memang situasi di lapangan cukup ramai, namun seharusnya ada SOP yang mestinya bisa dijalankan tanpa tindakan secara fisik maupun verbal, katanya. Polri akan menyelidiki insiden tersebut, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu kami tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan YG berlaku. Saat ini kami sedang menanyakan kepada tim yang saat itu ada di lokasi, ujar Trunoyudo. Menurut dia, sebenarnya, pers merupakan mitra Polri yang harus saling bekerja sama. Kami berharap insiden ini tidak terulang dan kemitraan kami dengan pers akan terus kami jaga dan diperbaiki agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, katanya. Tampang ajudan Kapolri yang pukul jurnalis di Stasiun Tawang Semarang, Listio Sigit buka suara. Ajudan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memukul jurnalis saat meninjau arus balik Lebaran di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Dilansir dari Tribun Jateng, ajudan Kapolri itu memakai kemeja berwarna biru dengan rambut model two-block haircut. Sementara, peristiwa bermula ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di area dalam stasiun. Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas pun turut meliput dan mengambil gambar momen tersebut. Kemudian, situasi berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis itu untuk mundur. Dia lantas mendorong para jurnalis dan humas secara kasar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf jika benar ada ajudannya yang memukul dan mengancam jurnalis di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Listio Sigit menyadari, insiden tersebut membuat jurnalis menjadi tidak nyaman saat melakukan peliputan. Saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media, kata Listio Sigit kepada wartawan, Minggu, tanggal 6 April tahun 2025.
Kapolri akan memeriksa terlebih dulu insiden pemukulan dan pengancaman ajudannya terhadap jurnalis. Listio Sigit mengaku baru mendengar kabar pemukulan ini dari pemberitaan saja. Meski begitu, Kapolri berjanji akan menelusuri pelaku yang memukul jurnalis. Kronologi ajudan Kapolri pukul dan ancam jurnalis di Stasiun Tawang Semarang. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi yang melibatkan oknum ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis ini terjadi pada Sabtu, 5 April 2025, sore, ketika para jurnalis tengah meliput kegiatan Kapolri yang meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Dilansir dari tribunjateng.com, insiden ini menimbulkan kecaman keras dari beberapa organisasi jurnalis terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ajudan Kapolri. Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis, tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang pada Minggu, 6 April 2025. Sementara, Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang Dafi Yusuf juga menyampaikan protesnya. Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku, dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tegasnya. Peristiwa bermula saat sejumlah jurnalis dan humas tengah meliput kegiatan Kapolri di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Saat itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah mendekati salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di area stasiun. Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar. Situasi tiba-tiba berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis mundur. Namun, permintaan tersebut tidak disampaikan dengan cara yang sopan. Sebaliknya, ajudan tersebut secara kasar mendorong para jurnalis dan humas yang ada di lokasi. Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron. Namun, ajudan yang sama mengejar dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul kepala korban menggunakan tangan. Tak hanya itu, ajudan tersebut melanjutkan tindakannya dengan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. Dengan nada tinggi dan agresif, ia mengancam, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Selain itu, beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami kontak fisik dengan didorong dan intimidasi verbal. Bahkan, salah seorang jurnalis perempuan mengaku hampir dicekik oleh petugas yang sama. Tindakan kekerasan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat 1, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Ajudan pukul kepala jurnalis, Kapolri minta maaf, saya sangat menyesalkan. Kabar ajudannya memukul kepala wartawan sampai juga ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya cek dulu, karena saya baru mendengar dari link berita ini, kata Listio kepada tribunjateng.com, Minggu, 6 April 2025. Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena hubungan kita dengan teman-teman media sangat baik, tegas Listio. Kapolri mengatakan akan menelusuri informasi itu untuk ditindaklanjuti. Secara pribadi saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media, kata Listio. Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini melibatkan seorang ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kejadian tersebut berlangsung saat Kapolri meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang, pada Sabtu 5 April sore. Peristiwa bermula ketika Kapolri mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di dalam area stasiun. Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas dari sejumlah lembaga, tengah meliput dan mengambil gambar dari jarak yang wajar. Namun, situasi mendadak berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis untuk mundur. Bukan dengan permintaan halus, ajudan tersebut justru mendorong para jurnalis dan humas secara kasar. Merasa situasi tidak kondusif, seorang pewarta foto dari kantor berita Antara Foto, Magna Zaezar, memilih menjauh dan berpindah ke sekitar peron. Namun, ajudan yang sama justru mengejar Magna dan melakukan tindak kekerasan. Ia memukul kepala Magna dengan tangan. Tak hanya berhenti di situ, ajudan tersebut bahkan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi.
Dengan nada tinggi dan sikap agresif, ia berkata, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." Beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami dorongan fisik dan intimidasi verbal. Salah seorang jurnalis perempuan bahkan mengaku nyaris dicekik oleh petugas yang sama. Menanggapi peristiwa ini, Pewarta Foto Indonesia, PFI, Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Semarang mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan ajudan Kapolri. Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis. Tegas Dana Kencana, Ketua PFI Semarang, Minggu, 6 April 2025. Hal senada disampaikan oleh Davi Yusuf, Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang. Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku, dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya, tegasnya. Peristiwa kekerasan ini dinilai melanggar pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri sangat menyesalkan jika memang insiden tersebut benar terjadi, di mana yang seharusnya bisa dihindari. Memang